Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi kita boleh berjumpa atas perkenanan Tuhan di dalam ibadah Pelkat yang boleh kita langsungkan di kediaman kita masing-masing. Nah, pada malam ini tema kita yaitu Tuhan bertindak. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kehidupan di zaman yang sekarang ini, tentu ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi ketika kita menonton berita-berita. Ada berbagai banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Seperti misalnya ada kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada kerabat dan siapapun, bahkan hingga mencapai pada pembunuhan, dan juga adanya beberapa orang yang terlantar karena akibat kemiskinan dan dibiarkan begitu saja. Pasti jikalau kita melihat keadaan tersebut, kita akan merasa bahwa mengapa dunia ini tidak adil kepada beberapa orang, ataupun mungkin saja ketika kita yang mengalami berbagai ketidakadilan, kita pun mengatakan, mengapa dunia ini tidak adil terhadap saya. Nah, pada malam hari ini, tema perenungan kita, Tuhan bertindak, dan juga melalui bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 16-17 ini, dikatakan bahwa Allah tentu akan bertindak melawan setiap ketidakadilan, setiap berbagai macam hal-hal kejahatan yang ada, sebab tidak ada seorang pun yang mau bertindak. Artinya bahwa jikalau kita terus berdiam diri seperti saat ini, maka bukan berarti bahwa Tuhan pun berdiam diri melihat berbagai macam penindasan kekerasan yang terjadi. Tetapi Tuhan juga tetap bertindak untuk melakukan berbagai macam cara agar setiap umatnya boleh merasakan kedamaian. Hal ini pun yang dirasakan pada zaman Nabi Yesaya pada waktu itu, ketika melihat banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Jadi ketidakadilan ini terjadi bukan hanya di masa yang pada saat ini saja, tetapi di masa yang pada saat dulu itu pun telah terjadi berbagai macam tindak ketidakadilan, kekerasan, dan lain-lain sebagainya. Untuk itulah mengapa Tuhan mengutus Nabi Yesaya supaya mau memberitakan bahwa keadilan dan juga kebenaran itu harus ditindaki, harus dilakukan, dan juga setiap siapa yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka Tuhan pun yang akan melakukan pembalasan terhadapnya. Nah, ini bukan berarti bahwa Tuhan adalah Allah yang kejam ataupun Allah yang penghukum dan juga Allah yang pemarah. Tetapi Tuhan mengatakan demikian supaya setiap kita boleh percaya bahwa jikalau kita melakukan berbagai tindakan yang mungkin saja tidak mencerminkan kebenaran, itu adalah hal yang melanggar. Dan Tuhan punya aturan sendiri untuk kita sebagai umat untuk melakukannya. Jadi barang siapa yang melanggar, maka tentu akan mendapatkan hukuman. Tetapi hukuman tersebut tidak menandakan bahwa Allah tidak menyayangi kita, tetapi mau menandakan bahwa Allah sungguh menyayangi ibu bapa dan juga saya, sehingga Allah mau supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan terang dimanapun kita boleh berada. Kita boleh berbagi kebenaran, melakukan kasih, dan juga lain-lain sebagainya yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran yang dilukiskan tentang Tuhan sebagai penyelamat yang bertindak di dalam bacaan kita ini, di mana Tuhan bertindak maju karena tidak ada seorang pun yang tampil untuk membela. Seseorang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bersedia untuk membela penderitaan orang-orang yang tertindas dan juga berani menentang ketidakadilan. Kebanyakan dari mereka yang saleh hanya hidup dalam kemunafikan untuk menyembunyikan dosa mereka, yakni menjauhkan diri dari berlaku adil. Jadi banyak juga orang yang berlaku baik, berlaku adil, tetapi sebaliknya. Dia hanya berlaku seperti itu di depan orang, atau mungkin saja hanya melalui perkataannya, tetapi ia tidak melakukannya di dalam kehidupannya, ataupun tidak mengamalkan keadilan yang dimaksudkan tersebut. Untuk itulah Tuhan kecewa dengan
berbagai macam kegagalan moralitas mereka. Dia juga sedih karena tidak menemukan siapapun yang siap menjadi pembela keadilan. Nah, untuk itu satu-satunya jalan ialah bahwa Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan juga menjadi pembela di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi. Nah, untuk itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sendiri turun tangan datang untuk menjadi pahlawan bagi kita. Tangannya tentu menunjukkan kekuatan serta menunjukkan berbagai macam perlindungan yang mampu untuk melindungi Ibu Bapak dan juga melindungi saya. Untuk itu Tuhan selalu bertindak sebagai pembela bagi mereka yang tertindas. Jadi janganlah kita menganggap bahwa bagi setiap saudara-saudara kita yang mengalami ketidakadilan dan juga tertindas, kita menganggap bahwa Tuhan membiarkan mereka. Tetapi baiklah kita menganggap bahwa Tuhan telah menyediakan suatu masa yang indah bagi setiap kita. Baik itu bagi saya dan juga bagi Ibu Bapak dan Saudara. Kita hanya tinggal menunggu waktu dan juga kita harus melakukan dan juga mengusahakan berbagai hal yang baik supaya kita memang benar-benar mencerminkan kita mampu untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam karya layan Tuhan di dunia ini, berulang kali pun Tuhan Yesus mengatakan ataupun menyatakan kepedulian dan juga keberpihakannya kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang tertindas dan juga diperlakukan secara tidak adil. Tuhan Yesus membela mereka. Walaupun mungkin saja kita melihat di dalam kisah-kisah di Alkitab bahwa Tuhan Yesus pun mengalami penolakan dan juga mengalami berbagai macam tantangan. Tetapi ia tidak lengah dan juga tidak berhenti. Ia tetap melakukan kebaikan untuk menjalankan apa yang memang menjadi tugasnya di dunia. Nah, dengan bersandar kepada kekuatan Allah, untuk itu marilah kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang dapat membela setiap kita yang di dalam kesesakan dan juga di dalam penderitaan. Marilah kita menjadi pembela itu sendiri, sehingga kita bersama-sama dengan kekuatan Tuhan mampu untuk menjadikan dunia ini, bahkan mungkin saja kita melakukannya di lingkungan terkecil kita, di lingkungan di mana kita tinggal. Kita mulai dari situ, kita melakukan hal-hal yang baik supaya kita dapat mencerminkan bahwa Tuhan memang ada untuk membela setiap kita yang mengalami ketidakadilan dan juga penindasan. Untuk itu semangatlah Ibu Bapak dan Saudara untuk menjalani kehidupan ini dan melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas harinya. Amin untuk firman Tuhan.